Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kemudahan di dalam hidup. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara Allah sebebas-bebasnya. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melakukan amalan-amalan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena mereka punya harapan yang besar bahwa segala kelelahan yang mereka rasakan akan tergantikan dengan kenikmatan yang luar biasa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang perlu juga kita fahami bersama, bahwa ibadah yang kita lakukan haruslah sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena ini menjadi tolak ukur benar atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Dan kemudian dalam setiap amal yang kita lakukan, maka kita berharap agar amal-amal itu diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu juga, selain daripada semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus juga diimbangi dengan semangat kita untuk menjauhi dari segala macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus menjauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Mengapa demikian? Karena ada orang yang terlihat soleh, pakaiannya soleh, tingkah lakunya, mungkin rajinnya datang ke masjid, bacaan Qur'annya juga luar biasa, tetapi amal yang dia lakukan itu hilang dengan sia-sia karena perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Apa yang saya ungkapkan ini berdasarkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Thauban anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amthali jibali tahama bidan fayaj'alahu Allah azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana.
alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la'alamanna aqwaman min ummati, sungguh aku mengetahui ada satu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, bihasanatin au bihasanati amthali jibali Tihama, yang memiliki amalan perbuatan baik seperti gunung Tihama, gunung yang tinggi dan lebar. Sebegitulah gambaran tentang banyaknya amal ibadah yang dikumpulkan oleh seorang hamba. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayaj'alahu Allah haba'an mansura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang orang yang melakukan amal saleh seperti gunung Tihamah, bidan putih, yang menggambarkan kebaikan-kebaikan atas amal itu. Lalu kemudian fayaj'alahu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Tetapi kemudian amalan yang banyak, amalan yang baik, amalan yang luas tadi, ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan amal itu seperti debu-debu yang berterbangan. Qala Thauban, lalu kemudian sahabat Nabi Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana. Ya Rasulullah, sifati kepada kami, atau berikan tanda-tanda kepada kami agar kami mengetahuinya. Alla nakuna minhum, supaya kami juga tidak seperti mereka, atau orang-orang yang punya amal banyak tapi kemudian amal itu habis dengan sia-sia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahum ikhwanukum, mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, kulitnya sama dengan kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang mengambil setiap malamnya dalam rangka ibadah tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kama ta'khuduna, seperti kalian atau seperti yang kalian lakukan. Jadi mereka sholat malam seperti sholat malam kalian, mereka baca Quran seperti bacaan Quran kalian. Walakinnahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka aqwamun, mereka adalah sekelompok, idza khalau bimaharimillah intahakuha, ketika mereka sudah lepas dari orang-orang saleh, dari lingkungan orang-orang saleh, mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka masuk ke dalam rumah mereka, mereka tutup pintu-pintu mereka, mereka tutup jendela-jendela mereka, dan kemudian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyadari bahwa kita melakukan perbuatan dosa yang luar biasa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada Allah, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a
la ataituka biqurabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sepanjang engkau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, berharap kepadaku agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, ghafartu laka ala ma kana fika, maka kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosa yang kau lakukan, ala ma kana fika, atas apa yang sudah kamu lakukan sepanjang hidupmu di dunia. Wala ubali, kata Allah, saya tidak peduli berapa banyak dosa yang kau lakukan. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, ketika dosamu membumbung tinggi setinggi langit, thumma astaghfartani, dan kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Lalu kemudian yang ketiga, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, kalaulah kau datang kepadaku dengan dosa seluas bumi ini, la tusyrik bi syai'a, atau thumma laqitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyrik bi syai'a, dan sepanjang engkau tidak melakukan dosa syirik kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangkan untukmu ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ampunan Allah luasnya luar biasa. Maka kewajiban kita ketika kita melakukan dosa dan maksiat, datanglah menghadap Allah, bangunlah di tengah malam, ruku dan sujud, menangislah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertobatlah atas dosa-dosa yang kita lakukan dengan sebenar-benarnya taubat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi jiwa-jiwa kita untuk terus senantiasa melakukan amal saleh dan sekuat tenaga untuk menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap agar kita mengakhirkan kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.